Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli dari kelas akuntansi S1 kelas C. Pada hari ini saya akan mempraktikkan ataupun mendemonstrasikan tugas pengantar aplikasi komputer yaitu mengenai conditional formatting. Itu ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Lalu ada pivot table. Nah, untuk memulai, saya akan memulai dari rumus yang pertama, yaitu ada VLOOKUP. Oke, jadi sebelumnya VLOOKUP itu digunakan untuk kita mencari data atau untuk memindahkan suatu data berdasarkan kolom. Jadi VLOOKUP itu berdasarkan kolom, kalau HLOOKUP itu berdasarkan baris, lalu kalau XLOOKUP itu dia lebih bebas. Langsung aja kita ke praktiknya. Kita akan mencoba rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Ini semenangan VLOOKUP satu. Nah, ini kita menggunakan reference-nya. Di sini reference akunnya saya akan mengambil di sini Dino akun titik koma. Selanjutnya untuk tabel arraynya saya mengambil dari sini. Ini Dino akun dan akun. Ini kita blok aja sampai bawah untuk tabel arraynya. Itu untuk range datanya gitu. Sorry. Nah, ini kita ketik lagi titik koma. Ya, kembali lagi. Ini sheetnya bisa dihapus saja. Nah, karena tadi VLOOKUP itu berdasarkan kolom, di sini kita harus memasukkan pada kolom keberapa kita ingin mengambil datanya. Karena di sini saya akan memindahkan di kelompok akun yang di sini. Itu saya akan menghitung pada kolom berapa kelompok akun, yaitu pada kolom 3. Itu dihitung dari sini, dari A, B, C, 1, 2, 3. Ya, titik koma. Nah, kita ambil yang false X match, yang false. Ini agar datanya itu dia tetap nggak pindah-pindah. Tuh, turun. Nah, ini sudah bisa. Sudah berhasil. Lalu saya akan mencoba copy rumusnya. Kita blok terlebih dahulu. Ini lalu kita CTRL-V. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan rumus H atau HLOOKUP? Jadi HLOOKUP itu digunakan jika kita ingin memindahkan atau mengambil akun itu berdasarkan baris. Jadi kalau V itu kolom yang ke samping dari kiri ke kanan, kalau HLOOKUP itu baris dari atas ke bawah. Ini contohnya. Contohnya saya akan mencoba mengambil sini, memindahkan data nomor akun ini. Nih, saya sudah punya sumbernya di sini. Sumbernya. Kita langsung aja tik H lookup. Lalu kita ambil reference-nya. Saya ambil reference-nya itu yang di ini, yang B6. Tik koma. Lalu kita bisa ke tabel arraynya atau data yang ingin kita ambil. Kita blok. Lalu titik koma lagi. Selanjutnya, seperti tadi, kita harus menghitung nih pada baris keberapa data yang ingin kita ambil. Karena ini saya mengambil data di sini. Nah, ini saya akan mengetik 2, karena itu pada baris kedua. Selanjutnya, titik koma lagi, saya pilih yang false. Ini sudah bisa ya rumusnya. Lalu saya akan mengcopy lagi rumusnya ke bawah. Nah, ini rumusnya itu atau datanya itu nggak mau ya, nggak mau ke copy atau nggak mau memproses itu karena kita tuh harus menglok dulu, menglok tabel arraynya atau dikunci tabel arraynya biar datanya itu bisa dan nggak kabur. Cara menguncinya kita akan mengunci tabel arraynya atau range data ininya
Dengan cara kita langsung blok aja range datanya, setelah itu kita pencet F4. Nah, cara tahu, bahwa range-nya atau datanya sudah terlock itu pada rumusnya, itu biasanya ada, lambang dolarnya seperti ini lambang dolar. Kita langsung enter aja. Jika sudah berhasil, kita, copy kembali rumus yang baru. TLC, save, nah, sudah bisa. Lalu selain, VLOOKUP dan HLOOKUP itu ada XLOOKUP, namun karena keterbatasan device saya belum bisa mendemonstrasikan XLOOKUP. Namun kalau XLOOKUP itu yang telah saya pelajari kalau kita mengambil atau menggunakan rumus XLOOKUP itu, dia tuh rumusnya itu lebih bebas, jadi nggak ada ketentuan baris dan kolomnya. Jadi contohnya itu kita bisa ambil referensinya di nomor akun, lalu untuk datanya, kita bisa blok nama ini, kolom nama akun sampai ke bawah, satu titik koma, selanjutnya kita blok kelompok akun dari bawah, dari atas ke bawah, titik koma. Nah, jadi dia akan langsung bisa ininya, rumusnya. Jadi dia lebih bebas gitu, tidak ada ketentuan tabel maupun kolomnya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat yaitu pivot table. Pivot table itu digunakan untuk mempermudah kita. Misalnya kita pengen average, sum, atau yang lain-lainnya, atau kita ingin memfilter suatu data, itu pivot table itu akan memudahkan kita. Caranya, kita blok terlebih dahulu, kita blok semua datanya. Nah, kita blok semua data yang ingin kita jadikan table. Dan jika sudah blok, kita pergi ke menu insert di sini. Lalu kita klik pivot table. Nah, terlihat tabel atau range-nya itu adalah range datanya. Lalu untuk tabelnya sendiri kita bisa pilih, kita bisa ke Excel baru atau Excel yang sudah ada atau data yang sudah ada. Di sini saya akan mengambil existing worksheet, yaitu data yang sudah ada. Location-nya saya contohnya ambil di sini. Klik OK. Nah, ini dia pivot table-nya itu sudah ada ya. Tersedia. Nah, ini kita bisa pilih nih, kita mau ngambil data apa, ada nomor akun, nama akun, kelompok akun, atau kita hanya mau mengambil nomor dan nama akun, itu bisa. Lalu untuk ininya, untuk filternya, kita bisa, misalnya kita pengen butuh data average, kita ketik average, nah ini langsung ke average di sini. Atau kita butuh data maksimal, nah nih, juga langsung ke ubah. Atau row, ini juga bisa. Row-nya mau apa. Jadi kita pivot table itu bisa memudahkan kita untuk memfilter suatu data berdasarkan tabel ini. Dan jika di pivot table ini juga, jika kita mengambil data yang ada yang di sini itu akan otomatis berubah juga di pivot table. Misalnya saya dari sini ya, saya menghilangkan ini atau menghapus ini, nanti di pivot table-nya itu bisa berubah sendiri. Sekian presentasi ataupun demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.